Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan langsung aja ini dia reviewnya buat Samsung Galaxy Z Fold 7. Yes. Jadi sejak unpack di New York dan sampai video ini direkam dan udah tayang, artinya saya udah pakai HP ini lebih dari 2 minggu. Seperti yang harus saya pada tahu bahwa cukup banyak upgrade yang dibawa Samsung di smartphone terbarunya ini. Bagus, pasti, tapi seberapa bagus, nah itu dia yang bakal kita omongin di video kali ini. By the way, sebelum lanjut lebih jauh, boleh di support videonya, boleh di like, boleh di subscribe, boleh di dislike juga, apapun itu. Makasih banyak udah nonton video ini. Highlight utama dari HP ini pasti dari segi desainnya, dengan bodi yang lebih tipis dan menjadi perangkat yang lebih ringan. Sebenarnya agak sulit mendeskripsikan smartphone itu feel-nya kayak gimana sih, dan yang emang paling bener itu adalah pegang langsung sendiri. Sebelum beli, bisa banget kita mampir ke toko dulu yang masang HP ini jadi display, entah di Samsung Official Store, di Arafan, atau apapun ya. Cobain pegang. Singkatnya, kalau saya bisa bilang, ini HP emang enak banget ya. Kayak dipegang tuh, wah, tipis ya. Signifikan rasanya kalau kayak bandingin dengan Galaxy Z Fold 6 sebelumnya. Bahkan pas abis unpack kan disuruh nyobain gitu, saya kayak takut-takut megang HP ini kayak selip gitu ya, atau ngelos dari kantong celana karena emang tipis banget. Ini dalam konteks pas kita nggak pakai casing ya. Tapi kalau misalnya udah pakai casing, tentu feel dari smartphone ini bakal beda-beda di tiap orang tergantung preferensi dari casingnya. By the way, untuk Galaxy Z Fold 7 sendiri pas pre-order ini kan lagi dapat promo yang namanya Z Premier Service, yang cakupan perlindungannya tuh bagus banget. Kayak tahun pertama itu ada accidental damage protection, terus 2 tahun ada ganti layar, dan 3 tahun untuk screen protector. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai casing, bisa lah setahun pertama ini HP ya begini-begini aja supaya kita benar-benar bisa ngerasain tipisnya. Secara ukuran, smartphone ini juga beda kalau kita bandingkan sama Z Fold 6 karena layar cover screen-nya lebih ideal. Rasio 21:9 itu bikin HP-nya jadi nggak kayak remote lagi. Lebih tinggi dan lebar sedikit sih iya, tapi enak banget untuk dipakai ya aktivitas sehari-hari, untuk browsing, untuk ngetik ya buat yang mungkin ngerasa di Z Fold 6 sering typo karena sempit. Nah, ini udah nggak kejadian lagi di versi yang terbaru. Smartphone-nya udah tipis dan ringan, build quality juga masih bagus banget. Bagian rangka perangkatnya, dia pakai material armor aluminium yang terbaru. Terus untuk bagian back cover smartphone-nya dia dilapisi dengan Gorilla Glass Victus 2, sedangkan di layarnya itu dia pakai Gorilla Glass Ceramic 2. Di sini saya udah pakai tempered glass ya, jadi udah ketutup layar. Tapi ya kalau misalnya nggak dipakai pun dia udah pakai Gorilla Glass yang baru. Habis itu untuk IP rating di sini dia udah pakai IP48. Jadi kalau dari segi tampilan udah premium, feel tangannya mantep, dan build quality Z Fold 7 ini udah checklist semua. Cuma tetap walaupun smartphone ini bagus, masih ada beberapa poin yang bikin saya sebenarnya nggak 100% srek dengan tren tipis-tipisan HP kayak gini. Yang pertama, dari segi baterai. Andai misalnya nih Samsung tidak bikin HP-nya setipis ini, bukan tidak mungkin kapasitas yang dipakai ya, yang bisa mereka pakai itu bakal lebih gede. Lebih tipis saja, mereka bisa kok masang kapasitas yang sama dengan Galaxy Z Fold 6 tahun lalu ya kan. Jadi kalau misalnya dibikin mungkin sedikit lebih tebal ya, kapasitasnya mungkin bisa lebih gede. Cuma ya balik lagi, bisa jadi keputusan desain seperti ini akan lebih banyak disukai konsumen karena memang cantik banget HP-nya. Kemudian untuk kamera BAM, tonjolan kameranya tinggi ya, ditambah lagi posisinya ya ada di bagian samping. Kalau HP ditaruh di meja, otomatis dia agak miring sebelah dan goyang-goyang ya gini. HP foldable lain sih sebenarnya kamera BAM-nya nggak tipis juga, cuma karena kebanyakan pakai bentuk kamera yang bulat, gede, posisinya di tengah, jadi mereka kelihatan lebih seimbang. Cuma ya seiring waktu hal kayak gini sebenarnya cuma soal kebiasaan aja sih, cuman ya saya notice aja di awal. Untuk Z Fold 7 sendiri pakai casing ternyata emang nggak terlalu menolong ya, karena untuk bisa bikin dia rata, misalnya kamera BAM yang otomatis kan casingnya juga harus tebel untuk menyimbangkan si kamera BAM yang cukup tinggi tadi. Kalau casingnya tebel, ya itu artinya kan menghilangkan esensi dari HP yang udah tipis gitu, kayak sayang dan serba salah. Tapi tetap sih HP ini udah oke banget secara desain. Nah, yang lebih oke lagi dari si Galaxy Z Fold 7 kalau kita ngeliat dari segi spesifikasinya yang masih mantap sekali. Layar depan, contohnya tadi udah sempat saya bahas ya, lebih besar, lebih enak. Dan hal yang sama juga berlaku di layar utama atau layar dalamnya. Ini lebih gede, lebih enak buat dipakai multitasking, buat nonton, buat main game, dan lain-lain. Palingan yang emang cukup disayangkan sama Samsung itu adalah menghilangkan dukungan dari S Pen dalam bentuk apapun. Mau S Pen dari seri Fold sebelumnya, mau kita pakai S Pen dari Galaxy S Ultra atau Tab, S Pen Pro, itu semua nggak ada yang bisa di sini. Nah, ini sebenarnya pas awal-awal rilis kemarin cukup rame. Ya, Samsung bilang kalau mereka menghilangkan
Si S Pen ini soalnya dari riset itu persentase user yang menggunakan S Pen di seri Fold sangat kecil, yaitu cuma 3%. Saya sebenarnya jadi mikir ya, yang komplain tuh di internet kayak banyak banget, tapi Samsung bilang itu cuma 3%. Berarti user Fold tuh banyak banget ya, sampai yang komplain yang kayak segitu banyak itu cuma masuk dalam 3% doang gitu. Tapi apapun itu, saya sendiri sebenarnya cukup menyayangkan gak ada S Pen, sekalipun selama pakai Fold saya juga jarang pakai S Pen. Tapi sebenarnya nggak pakai itu bukan karena saya nggak butuh, tentu masih butuh, cuman saya merasa mekanismenya emang nggak seenak kalau di S Ultra gitu ya. Kalau di S Pen-nya si Ultra dia kan udah masuk di unitnya, jadi nggak perlu nempel di casing gitu, sedangkan kalau Fold masih harus nempel di casing. Nah tapi untuk menggantikan ya, di sini Samsung bilang kalau ya nggak ada S Pen, kalian pakailah Universal Stylus. Contoh di sini saya nyobain casing dari Nilkin yang sempet cukup bikin rame juga di awal-awal, ya karena mereka menyediakan stylus sendiri. Jadi ini mereka ada Universal Stylus yang bisa dipakai. Nah ini sebenarnya nggak cuma bisa dipakai di Samsung Fold doang sih, semua HP juga bisa, namanya juga Universal Stylus. Dari segi latency, sensitivitas sama cetak-cetaknya pasti beda banget sama S Pen. S Pen tuh emang feel-nya udah beda banget, tapi ya kalau untuk fungsi dasar cuman buat note taking, buat nyatet, coret-coret ya sebenarnya udah cukup. Tapi kalau emang misalnya mau pakai S Pen untuk sesuatu yang lebih serius, sketching, gambar atau apapun, ya emang ini berasa agak kurang sih pakai universal begini. Nah, masih dalam topik ngilang-ngilangin, Samsung juga di sini ya menghilangkan under display kamera. Nah, kalau hal ini sih saya suka, saya dukung 100%. Nggak estetik, bodo amat ya, karena HP Fold lain tuh nggak pakai under display, nggak ada yang bilang itu nggak estetik. Mungkin karena di sini Samsung naruhnya sih di tengah ya, sedangkan yang lain kan taruhnya di pojok ya, agak di pojokan, Samsung naruhnya agak di tengah. Cuma ya sekedar hal yang perlu dibiasakan aja sih, karena di HP batang biasa pun ya si kamera ada di tengah kan, bukan di samping gitu. Intinya tetap sih saya pilih kamera yang normal begini, bukan under display, karena yang penting jadi bisa kepake kameranya. Bisa buat video call dengan kualitas yang lebih baik, bisa dipakai untuk bikin video juga, apalagi dengan kamera depan yang angle-nya dibikin lebar sampai 100 derajat, bahkan ada format lock. Jadi buat video bagus, buat foto-foto juga mantep hasilnya. Ya, saya udah sempet bikin komparasinya under display kamera yang di Z Fold 6 sama kamera di sini tuh selisihnya jauh banget, dan ini memang mantep banget. Habis itu buat segi specs chipset, nah si Z Fold 7 mantep juga dengan Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy, RAM-nya besar, storage-nya juga lega. Apalagi kalau belinya pas pre-order, nah itu ada free upgrade storage yang sayang banget untuk dilewatkan ya. Bayar 256 dapat 512, bayar 512 dapat 1 tera, itu oke banget. Untuk Antutu bagus, stress test juga saya cobain nggak masalah, nggak overheat ya yang pasti. Performa powerful udah pasti, ya ini adalah perangkat yang emang sangat bisa diandalkan apalagi untuk sebuah perangkat Fold gitu. Multitasking pastinya enak banget buat buka aplikasi bersamaan, split screen rame gitu, aman-aman aja, lancar banget sebagaimana ekspektasi kita di awal. HP gede gini juga enak banget untuk dipakai ya ngedit foto, edit video karena luasa sekali. Performa juga lancar dengan editing yang smooth, render pun nggak masalah cepet. Mungkin kalau kita compare sama Z Fold 6 itu nggak berasa yang signifikan banget angkanya, tapi tetap ini lebih cepat. Hal yang sama bagusnya juga di sini sebenarnya adalah buat gaming. Untuk kali ini mungkin saya nggak panjang-panjang ya bahas game, karena emang secara target market Fold lebih ke HP produktif, ya pakai adalah kalangan dengan kepentingan utama mereka bukan buat gaming. Tapi kalau maupun sebenarnya bisa-bisa aja. Singkatnya Snapdragon 8 Elite di sini tetap enak untuk dipakai. Lancar pada merta skenario pemakaian gaming, kenceng meskipun secara angka analytics nggak selalu ada di batas atas. Nah, yang lebih menarik untuk diulik sebenarnya dari Z Fold 7 ini adalah baterainya. 4400 mAh di HP produktif. Emang cukup? Nah ini nih kasusnya persis dengan Galaxy S25 Edge kemarin. Nah kabar baiknya ya, ini baterainya bagus ternyata setelah saya cobain. Kalau untuk pemakaian yang berkutat dengan multitasking, browsing, social media, chatting, nonton, dengar musik, bahkan main game sesekali gitu ya,
ini masih aman banget. Rata-rata pemakaian saya tuh bisa dapat screen on time sekitar 5-7 jam tergantung seberapa intensif pemakaiannya. Habis itu sedikit insight tambahan juga nih ya, bahwa pemakaian dengan cover screen yang di luar yang lebih kecil dan juga layar dalam yang lebih besar itu akan berpengaruh pada konsumsi baterainya. Layar besar bakal sedikit lebih banyak menguras dibandingkan layar kecil yang ada di luar. Tapi dengan layar luar yang makin enak, kayaknya emang frekuensi kita pakai layar si cover screen ini bakal lebih sering dibandingkan layar dalamnya. Nah, untuk ngecasnya dia masih di 25 watt, sebenarnya masih agak cukup disayangkan, tapi balik lagi ini masih cukup sekali karena untuk full charge itu biasanya hanya butuh sekitar 1 jam lebih sedikit aja. Sedikit buat software ya, udah pada tahu Android 16 dengan One UI 8. One UI 8 emang ya Samsung bilang bahwa ini adalah software yang dibikin untuk mengakomodir layar yang lebih besar. Makanya emang perbedaan-perbedaannya tuh mungkin nggak kelihatan signifikan, kayak cuma dari segi interface-nya ya dipoles supaya lebih oke tampil di layar besar si Galaxy Z Fold 7. Sebenarnya saya bisa bilang kalau One UI 8 ini agak sedikit terburu-buru ya, karena kalau dilihat emang nggak banyak perubahan. Mungkin akan lebih cocok kalau ini disebut kayak One UI 7.1 gitu atau mungkin 7.5 ya, belum lompat ke One UI 8 karena emang perbedaannya itu nggak sesignifikan itu untuk kayak naik digit. Tapi balik lagi itu kan keputusan Samsung, bukan keputusan saya. Tapi tetap ini masih bagus banget. Yang bagus banget juga dari AI, ya AI masih komplit banget ya, dari yang bawaannya Google, Circle to Search, ada Live Gemini ya, kalau misalnya buat kalian cari info, ngobrol sama Gemini ya, nggak ada temen buat ngobrol juga bisa dipakai ya. Lego set nomor berapa ya? Itu Batcycle dari Lego DC, Batman vs Harley Quinn. Nomor setnya 76.220. Mau coba cari tahu harga atau detail lainnya? Habis itu untuk fitur-fitur kayak audio eraser ya, untuk generative edit, object eraser itu dibuat lebih mudah untuk dipakai. Jadi dari segi software, One UI, Galaxy AI semua masih mantap di Galaxy Z Fold 7. Next kita lanjut ngomongin kamera juga nih. Nah, ini sebenarnya saya udah sempat bikin video sendiri yang ngomongin kameranya si Z Fold 7 dengan Galaxy Z Fold 6 ya. Bisa ditonton. Kalau belum, linknya saya taruh di deskripsi. Untuk Z Fold 7 udah pada tahu upgrade nih, 200 megapiksel di kamera belakang. Lensa utamanya sudah berasa ultra, sisanya sama aja. Tapi tetap mantep. Cuma kalau saya ngeliatnya ini adalah upgrade yang memang harus banget dilakukan Samsung untuk bikin Fold mereka tetap relevan, paling tidak ya sampai ke depannya. 3 tahun, 2 tahun yang lalu kamera Fold biasa-biasa aja itu masih bisa diterima. Setahun belakang itu mulai dikejar dan tahun depan pasti itu makin sengit. Makanya kalau Samsung nggak upgrade kamera Fold mereka tahun ini, wah berat banget pastinya. Nah, dengan bodi yang makin tipis di Fold ini, kayaknya saya juga lihat di masa mendatang tugas engineer Samsung itu bakal nambah. Karena kalau mereka pingin upgrade kamera lagi, mau pasang ultrawide yang lebih bagus atau mau pakai periskop yang lebih cakep, pasti kan harus nambah ruang lagi di kameranya. Nah, dengan HP yang lebih tipis seperti ini, ya sekarang aja kamera bawang udah tinggi kan, apalagi kalau speknya mau dinaikin, wah pasti perlu adjustment lain ya. Tapi balik lagi, namanya teknologi, nanti bisa aja ada terobosan baru yang saya bikin excited nih, nanti ke depannya bakal kayak gimana kalau Samsung pingin upgrade kamera lagi. Karena ini udah tipis kamera begini, ya kita lihat aja nanti ke depannya. Oke, jadi balik lagi ke Z Fold 7. Kamera ultranya emang mantap secara hasil. Sangat bisa diandalkan dengan detail yang baik sekali. Kontras juga tinggi, warna tetap cukup natural, dan kalau dulu Fold itu kurang afdol buat foto-foto, sekarang buat dibawa foto harian, buat traveling, wah udah aman banget. Terang oke, low light juga nggak masalah. Sesuai lah sama smartphone yang bilang kameranya di kelas ultra, kayak Galaxy S25 Ultra. Untuk ultrawide, walaupun secara specs nggak berubah, hasilnya masih oke ya untuk dapetin view yang lebih lebar. Palingan ya tetap kurang rekomendasi dipakai di kondisi low light. Terus untuk telefoto 3x hasil juga oke banget, walaupun emang nggak berubah specsnya, tapi tetap ini saya suka ya untuk ngambil foto yang mungkin nggak jauh-jauh amat dengan detail yang oke. Gedung-gedung, foto makanan supaya bisa dapat komposisi yang lebih padat atau orang, itu pas semua. 3x ini juga menurut saya ideal untuk kita pakai foto di mode portrait. Makanya pas sampai kemarin tuh saya banyak banget ngambil sampel-sampel portrait karena emang bagus, saya suka hasilnya. Padahal ini kan bukan bagian yang spesial dari Z Fold 7. Di kondisi OLED, telefotonya masih oke, cuma emang noise-nya akan lebih kelihatan. Untuk kamera depan, hasilnya juga bagus dan sama sekali tidak mengecewakan di macam-macam situasi. Turun detail pas OLED sudah biasa, tapi ya oke lah sebenarnya.
Nah, di bagian video ini juga tidak ada masalah selama cahayanya cukup, bukan yang low light banget, hasilnya masih sangat baik. Oke, sekarang kita coba sampel nih rekaman video pakai Galaxy Z Fold 7, resolusinya 4K 30, ini di lensa utama 1x. Coba kita pindah ke ultra wide, yang dapat segini nih. Ya, jadi dia ultra wide, kayak gini. Steady ya, stabil oke. Kita pindah ke 1, balik lagi ya. Warnanya dynamic range. Nah, ini dynamic range-nya juga kelihatan ya, dari daun-daun segala macam. Nah, sekarang kita coba ke 3x. Nah, ini 3x ya, seperti ini. Untuk rekaman 3x. Balik 1. Ini pindah ke kamera depan. Ini untuk rekaman kamera depannya masih di 4K 30 juga. Kalau buat ngevlog harusnya nggak masalah, udah oke banget secara kualitas. Tapi kalau emang kita pingin dapetin hasil yang paling proper seperti biasa, kita bisa flip ya, pakai cover screen untuk menggunakan kamera utama. Hasilnya kayak gini nih. Nah, begini nih hasilnya kalau kita ngerekam video pakai kamera utama dibantu dengan cover screen nih dari Z Fold 7. Oke banget. Di bagian belakang ya, kita bisa lihat gedung-gedungnya. Kalau misalnya kita pindah ke ultra wide, wah, ini dia kalau kita pindahin ke ultra wide, proper banget ya. Ini untuk vlog asik banget sih. Untuk kameranya hasilnya tidak mengecewakan lah. Ya, bisa langsung lihat dari sampelnya berikut ini. Oke, habis ini kita cobain ke tempat lain, ke kondisi low light, hasilnya bakal seperti apa. Oke, sekarang kita udah balik ke dalam studio untuk 4K 30, kondisi low light dalam sini ya. Ini kita lihat di Labubu detail-detailnya kayak gimana ya. Oke sih, detailnya bagus-bagus aja. Sampingnya ada komik-komik. Ya, warnanya masih oke, masih oke. Kita maxi ada Pikachu. Wah, ini juga masih bagus sih. Ya, detailnya masih bagus, masih cakep. Sini ada itu Snorlax. Masih bagus juga detailnya, nggak jelek sama sekali. Dan sini kita pindah ada Lego. Legonya sih masih bagus juga detailnya, nggak ada masalah sama sekali. Ya, sekalipun dalam kondisi di kamar bukan yang terang-terang amat, tapi hasilnya masih bagus. Nah, sekarang kalau ke subjek orang, nah hasilnya kayak ini dalam ruangan. Kamera belakang di 4K 30, hasilnya sih bagus ya. Selama tidak kondisi yang gelap banget ya. Kalau low light misalnya kalian lagi pakai nongkrong ya bareng teman, atau mungkin lagi main gitu dalam ruangan yang tidak terang-terang banget kayak siang-siang, hasilnya masih bagus-bagus aja. Itu dia untuk kamera dari Z Fold 7. Ya, ini untuk kamera belakang. Abisnya saya coba kasih kamera depan dan juga under display. Lupa dia udah nggak ada under display. Kamera dalam ya yang ada di layarnya. Nah, kalau sekarang ini kita pakai kamera depan yang di depan banget dari si Z Fold 7 untuk rekaman video, masih oke. Nggak jelek sama sekali hasilnya. Bisa langsung lihat di sini. Yang jelek tim yang di belakang itu. Ya, itu doang yang jelek. Ya, ini kalau untuk kotaknya Z Fold 7 bisa dilihat di sini. Ada casingnya S25 Ultra. Ya, bisa langsung lihat hasilnya seperti yang bisa kalian saksikan sekarang. Nah, habisnya saya kasih yang terakhir untuk kamera dalam yang ada sebagai penggantinya under display. Nah, ini dia sekarang hasil video dari kamera yang ada di layar dalam sebagai pengganti under display, dan saya suka banget hasilnya. Ya, mungkin emang bukan yang paling bagus banget, tapi kalau dibandingin sama under display, ini sih jelas lebih oke ya, lebih kepake, karena ya itu dia bisa dipakai untuk video call ya, angle lebar banget tuh, bisa lihat wide banget ya, bisa untuk foto-foto sama teman-teman, bisa untuk video call juga ya. Mungkin kalau dibandingin sama kamera belakang ya tentu nggak sebaik itu, tapi ya sebagai pengganti daripada under display kamera, ini jelas lebih bagus. Buat yang penasaran under display hasilnya kayak gimana sih? Nah, ini hasilnya kalau pakai yang under display kamera ya, udah gambarnya nggak sebagus yang tadi, lebih sempit, resolusinya juga cuman Full HD doang, cuma bisa sampai 1080p. Yang tadi bisa 4K 60, bahkan bisa rekam sampai format lock. Jadi hasilnya emang lebih bagus. Makanya ya saya sih setuju aja Samsung menggantinya dengan lensa seperti ini. Oke, jadi itu dia untuk sampel foto dan video dari Samsung Galaxy Z Fold 7. Langsung saja kita akhiri dengan masuk ke kesimpulan, apakah smartphone ini worth it untuk dibeli?
Jadi, dengan berbagai upgrade yang dikasih Samsung di seri terbaru, Z Fold 7 sudah tentu masih akan menjadi smartphone foldable yang dicari dan diminati. Smartphone yang bagus dan dapat peningkatan di waktu yang menurut saya tepat untuk tetap relevan di kerasnya persaingan. Banyak saingan nggak masalah kayaknya ya, karena tetap smartphone ini menurut saya bakal laku meskipun bukan satu-satunya foldable tipis di pasaran saat ini, dan juga ya punya beberapa poin yang hilang gitu, kayak dukungan S Pen yang sudah tidak ada, serta baterai yang masih segitu-gitu aja. Hal-hal begini sepertinya emang nggak bakal ngaruh kalau ke konsumen awam, sebab ya kualitas Samsung untuk sebuah smartphone foldable memang sudah bagus ya reputasinya. Smartphone-nya sendiri bekerja dengan sangat baik. Jadi simpelnya ini perangkat yang works ya. Jadi itu menurut saya sudah lebih dari cukup untuk mereka yang tidak pusing-pusing dari segi spek di atas kertas. Yang mungkin bakal sedikit lebih picky ya itu entusias sih, tapi jumlahnya kalau kita bandingkan sama konsumen awam tentunya bakal lebih sedikit. Jadi ya Samsung tenang aja, walaupun saya bilang ini smartphone yang upgrade-nya memang harus karena dorongan waktu agar supaya tetap relevan di sengita persaingan, tapi ya ini tetap smartphone yang bagus, akan tetap dicari, tetap menarik, dan kalau emang kalian ngerasa cocok sama smartphone ini dengan kebutuhan kalian, silahkan dicoba aja ya. Selama pre-order juga bagus-bagus banget promonya. Z Premier Service itu nggak bakal kalian dapetin setelah pre-order nanti ya. Jadi kalau misalnya kalian beli di toko-toko online gitu ya, mungkin harganya kelihatan lebih murah ke depannya, tapi kalian nggak akan dapetin benefit yang sama. Jadi ini adalah satu hal yang bisa jadi pertimbangan juga. So jadi itu dia untuk review kali ini si Galaxy Z Fold 7. Makasih banyak nonton sampai habis. Boleh di like, boleh di share, boleh di dislike juga apapun itu. Makasih banyak nonton. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.